Pemirsa, Presiden Activity kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar Presiden Republik Indonesia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan beberapa kunjungan kerja ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Kedatangan keduanya juga disambut hangat oleh masyarakat. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Presiden meninjau pemberian bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Jaling, Kabupaten Bone serta ke Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Salah satu petani, Andi, menyatakan bersyukur dengan kedatangan Presiden Joko Widodo serta berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada para petani. Wah, alhamdulillah kami sangat bersyukur ini, ya, sehingga kita didatangi Bapak Joko Widodo. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Ya, buat Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Tambahan ini selama pupuk ini kan sebelumnya ini berkurang. Jadi selama ini 2 bulan ini ada tambahan sekian ton itu dari maksudnya melalui Pak Mentang. Ya, terima kasih banyak. Hal yang sama juga dirasakan oleh pedagang saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara datang ke pasar tempat mereka berjualan. Iya sekali, saya tidak pernah dibayangkan kayak mimpi. Senang sekali dirasa yang datang Pak Jokowi di sini, tidak pernah dibayangkan. Langsung membeli dagangan saya. Kalau di sini di Bone jual per rak, bukan per kilo. 40.000 1 kilo, satu rak 40.000. Nah, untuk bawang merah 30 1 kilo, bawang putih 40. Stabil sekarang. Senang. Kita bersyukur sekali orang Bone dikunjungi Pak Jokowi bersama Presiden datang di sini. Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga nampak melayani permintaan foto dari beberapa warga. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, tadi juga Presiden juga meninjau pemberian bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan juga pertanian di Desa Jaling, Kabupaten Bone, dan juga serta ke Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Para petani juga di sana mengaku bersyukur dengan kedatangan dari Presiden RI Joko Widodo, serta juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan kepada para petani. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden RI Joko Widodo juga didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo untuk melakukan kunjungan ke Desa Layoa, Sulawesi Selatan untuk meninjau langsung pelaksanaan pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan juga pertanian. Presiden juga menjelaskan bahwa pompanisasi ini juga sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan kekeringan yang panjang di masa mendatang. Pompanisasi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. Sedangkan terkait swasembada pangan, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor iklim yang tidak menentu. Tidak hanya Indonesia, faktor iklim juga mempengaruhi produktivitas pangan di semua negara. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan program pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Kabupaten Bantaeng, pemerintah telah menyalurkan 80 unit pompa dari 150 unit pompa yang dibutuhkan. Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan swasembada pangan, Presiden juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor iklim yang tidak menentu, dan tidak hanya Indonesia, faktor iklim juga mempengaruhi produktivitas pangan di semua negara. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga melaksanakan program pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dan terkait, Presiden Joko Widodo juga meninjau RSUD Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Presiden menilai pelayanan di RSUD Kabupaten Sinjai sudah cukup baik. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo meninjau Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Sinjai pada Kamis 4 Juli 2024. Usai meninjau, Presiden menyatakan RSUD Kabupaten Sinjai bersih, penataannya baik, dan ketersediaan dokter lebih dari cukup. Presiden mengapresiasi lengkapnya tenaga medis, termasuk dokter spesialis. Jokowi menyampaikan biasanya jika dirinya kunjungan ke rumah sakit daerah, salah satu yang menjadi sorotan adalah kurangnya ketersediaan jumlah dokter. Dokternya juga lebih dari cukup. Tadi saya biasanya kalau saya datang ke daerah saya tanya,
spesialis jantungnya ada enggak? Enggak ada, Pak. Di sini saya tadi menanyakan ke Pak Dirut, ada 2, bagus. Yang lain 23 spesialis ada, ini yang bagus. Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan dirinya telah mengecek sejumlah alat medis modern yang dikirimkan. Proses pengiriman ini tentunya setelah melihat kesiapan rumah sakit dalam menerima dan mengoperasikan peralatan medis yang akan didistribusikan oleh pemerintah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, tadi juga dipaparkan setelah meninjau Presiden Joko Widodo juga menyatakan RSUD Kabupaten Sinjau ini sangat bersih dan juga penataannya baik dan ketersediaan dokter lebih dari cukup. Presiden juga mengapresiasi lengkapnya tenaga medis termasuk dokter spesialis yang praktek di sana. Dalam kunjungan ke pelayanan rumah sakit ini juga seringkali Jokowi mendapatkan kabar kurangnya jumlah maksud kami adalah jumlah dokter di sana, namun di RSUD Sinjau semuanya sudah terpenuhi. Kita beralih ke informasi lainnya, ada Presiden Joko Widodo yang mana meninjau bantuan pompanisasi di Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Hal ini sebagai langkah persiapan menjaga produktivitas petani menghadapi musim kemarau panjang. Dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo meninjau proses pemasangan 360 alat pompa di Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis 4 Juli 2024. Presiden Jokowi menyatakan program pompanisasi di Sulawesi Selatan tetap berlanjut meski saat cuaca hujan deras, sebagai bentuk persiapan menghadapi musim kemarau. Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa banyak negara mengalami kekeringan yang berimbas pada penurunan produktivitas pangan di negara setempat. Sekarang memang masih kita masih hujan deras. Tidak apa-apa, ini persiapan. Karena semua negara mengalami kekeringan. Semua negara mengalami penurunan produktivitas berasnya. Sehingga kita nggak mau dikejar dengan cara pompanisasi. Kepala negara menyatakan pompanisasi ini tidak hanya dilakukan di Sulawesi Selatan saja, namun juga untuk lumbung padi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Lampung. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari tayangan tadi, program pompanisasi di Sulawesi Selatan juga tetap berlanjut meski saat cuaca hujan sangat deras. Hal ini tentunya juga sebagai langkah dan juga bentuk persiapan menghadapi musim kemarau. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa banyak sekali negara yang mengalami kekeringan yang berimbas pada penurunan produktivitas pangan di negara setempat. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Jokowi didampingi Menlu RI Retno Marsudi menerima kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir ke Indonesia. Dan dalam pertemuan ini bertujuan untuk terus mempromosikan Islam moderat dan juga interfaith dialog. Dia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kunjungan Grand Sheikh ini dan nanti pada bulan September kunjungan Paus sama-sama membawa pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi. Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Ahmad Muhammad Ahmad At-Tayyib Al-Hassani, dan kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar ke Indonesia ini adalah kunjungan yang ketiga kalinya setelah tahun 2016 dan 2018. Dan kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Grand Sheikh ke Asia Tenggara, yaitu ke Malaysia,
Thailand, dan Indonesia. Dan tentunya tujuan utama dari kunjungan adalah terus untuk mempromosikan Islam moderat dan juga interfaith dialog. Dan di dalam pertemuan tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kunjungan Grand Sheikh ini dan kemudian nantinya insya Allah pada bulan September akan ada kunjungan Paus akan membawa pesan yang sangat kuat mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi. Lebih lanjut, Retno juga mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Grand Sheikh Al-Azhar, Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal, salah satunya berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir. Menlu RI mengungkapkan bahwa Mesir telah sejak lama menjadi tujuan studi pelajar Indonesia sebanyak 95%, WNI yang tinggal di Mesir adalah pelajar Indonesia. Dia mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari Grand Sheikh bahwa jumlah yang tercatat pelajar Indonesia di Mesir adalah lebih dari 13.000 orang. Menurut Retno, Grand Sheikh mengatakan bahwa tidak pernah menerima keluhan dari mahasiswa Indonesia, yang berarti dia menyampaikan bahwa karakter dari mahasiswa Indonesia adalah baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam video tadi pertemuan dengan Grand Sheikh Al-Azhar juga Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal. Dengan salah satunya berkaitan dengan hubungan antara Indonesia dan juga Mesir. Perlu diketahui Mesir telah sejak lama menjadi tujuan studi pelajar Indonesia dengan sebanyak 95% warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir adalah pelajar Indonesia. Hingga saat ini juga menilai bahwa mahasiswa Indonesia ini adalah mahasiswa yang sangat baik dinilai oleh negara Mesir. Dan beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Bob Bazar SKM di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Kamis 11 Juli 2024. Kunjungan ini juga bertujuan untuk meninjau dan juga fasilitas dan pelayanan di sana, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Direktur RSUD Dr. Haji Bob Bazar Reni Indrayani mengatakan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan pelayanan besar dan beberapa spesialis lainnya. Di rumah sakit tersebut telah terdapat 26 tenaga dokter spesialis, namun masih memerlukan spesialis di beberapa bidang. Reni berharap pemerintah dapat menambahkan fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya. Rumah sakit ini yang sebagian besar pasiennya adalah peserta BPJS juga disebutnya mengalami keterbatasan kapasitas. Senada Ruslinawati juga mengungkapkan kepuasannya atas pelayanan RSUD dan BPJS, namun ia berharap pemerintah dapat meningkatkan RSUD di daerah dengan fasilitas dan peralatan kesehatan yang lebih lengkap. Dalam beberapa kesempatan mengunjungi rumah sakit di daerah, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peningkatan fasilitas, pelayanan, dan sumber daya manusia. Kesehatan di Indonesia, kunjungan ini kembali menegaskan perhatian pemerintah pada pelayanan bidang kesehatan, utamanya di rumah sakit daerah. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur Lampung Samsudin, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, rumah sakit ini juga merupakan rumah sakit tipe C yang menyediakan beberapa pelayanan besar. Meskipun terbilang rumah sakit yang terbaik, namun masih memerlukan spesialis di beberapa bidang. Tentunya juga hal ini mengharapkan pemerintah dapat menambah fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit ini. Dan di rumah sakit ini juga sebagian besar pasiennya merupakan peserta BPJS, juga disebut mengalami keterbatasan kapasitas. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo yang melakukan kunjungan ke Pasar Cekeng Kabupaten Bulukumba pada Jumat 5 Juli 2024. Suasana di Pasar Cekeng dipenuhi dengan antusias yang sangat luar biasa. Suasana di Pasar Cekeng dipenuhi antusiasme luar biasa saat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tiba seraya menyapa para warga dan pedagang lokal. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana terlihat menelusuri setiap lorong pasar, berhenti di beberapa lapak pedagang dan juga untuk berinteraksi langsung dan membeli beberapa barang dagangan. Keduanya juga tak ragu untuk memilih sendiri cabai, jeruk, dan sayuran yang tersedia. Salah satu momen yang paling menggembirakan adalah ketika mereka berhenti di lapak Hasmina, seorang pedagang yang telah lama berjualan di pasar ini. Hasmina dengan wajah berseri-seri menceritakan kesan serta pengalamannya saat berhadapan langsung dengan Presiden. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen berharga bagi para pedagang lokal, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya interaksi langsung antara pemimpin negara dengan rakyatnya. Pasar Cekeng yang ramai dan penuh warna hari ini akan menjadi kenangan manis bagi warga Bulukumba yang turut merasakan kehangatan dari kedatangan Presiden dan Ibu Negara. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya pemirsa, jika kita lihat tadi pemirsa memang suasana di Pasar Cekeng dipenuhi antusiasme luar biasa saat Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana tiba untuk menyapa para warga dan juga pedagang di sana. Presiden dan juga Ibu Negara tak lupa untuk mengajak berbincang terkait harga-harga di pasar dan juga beberapa bahan-bahan pokok di sana. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dan juga diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat dan membangkitkan semangat masyarakat setempat. Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 8 Juli 2024. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan pada 24 Mei 2024 terjadi bencana longsor di Provinsi Enga, Papua Nugini. Lalu pada Oktober 2023 juga terjadi bencana gempa bumi di Afghanistan yang menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsi. Bantuan yang kita kirimkan ke Papua Nugini senilai 18 miliar rupiah dalam bentuk obat-obatan, makanan tambahan, izin kit, dan juga bantuan ke Afghanistan yang terdiri dari 10 item jenis bantuan senilai 17,5 miliar rupiah. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berpesan agar delegasi yang menjalankan visi kemanusiaan tersebut menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menjaga keselamatan selama bertugas serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dalam sambutannya tadi Joko Widodo juga menyampaikan pada 24 Mei 2024 terjadi bencana longsor di Provinsi Enga, Papua Nugini. Lalu pada Oktober 2023 juga terjadi bencana gempa bumi di Afghanistan yang mana ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan pengungsi. Sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan juga Afghanistan. Dan diketahui bantuan yang dikirimkan kepada Papua Nugini senilai 18 miliar rupiah dan sedangkan bantuan untuk Afghanistan senilai 17,5 miliar rupiah, dan mudah-mudahan ini ke depannya Indonesia bisa terus membantu negara-negara sahabat lainnya. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Bendungan Pamukulu ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Jumat 5 Juli 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa air adalah sumber kehidupan dan bukan hanya untuk kepentingan sehari-hari, melainkan untuk produktivitas pertanian. Kehadiran Bendungan Pamukulu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Takalar. Tapi penting sekali saat ini karena semua negara produktivitas pertaniannya turun, produksi berasnya turun, ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia dan air menjadi hal yang sangat penting sekali. Peresmian bendungan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah
untuk mengelola air dengan lebih efisien serta meningkatkan ketahanan pangan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi juga tadi telah melakukan peresmian bendungan itu sebagai langkah salah satu upaya pemerintah untuk mengelola air dengan lebih efisien, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan, dan kehadiran bendungan Pamukulu juga diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Takalar, sehingga diharapkan dapat terus membantu aktivitas warga di Pamukulu. Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Joko Widodo juga secara resmi melepas kontingen Indonesia yang akan bertanding pada Olimpiade ke-33 Paris tahun 2024. Acara pelepasan digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 10 Juli 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berpesan agar para atlet Indonesia tetap optimis dan semangat dalam menghadapi pertandingan melawan atlet-atlet terbaik dari seluruh dunia. Hal tersebut penting agar harapan rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik. Ia juga berharap para atlet terbaik bangsa dapat menorehkan prestasi dalam ajang olahraga paling bergengsi ini, sehingga dapat memberikan kebanggaan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Presiden juga mengungkapkan bahwa para atlet yang akan diberangkatkan ke Paris ini merupakan atlet pilihan yang telah melalui serangkaian seleksi ketat. Ia pun mengingatkan agar para atlet mempersiapkan diri dengan baik karena penampilan mereka pada Olympic Games 33 Paris 2024 akan menjadi perhatian masyarakat dunia. Olympic Games 33 Paris 2024 akan berlangsung pada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024 dan diikuti sebanyak 182 negara dengan mempertandingkan 32 cabang olahraga. Sebanyak 29 atlet Indonesia yang terdiri dari 16 atlet putra dan 13 atlet putri akan bertanding dalam ajang tersebut. Para atlet tersebut akan didampingi 20 pelatih, 9 ofisial, dan 28 anggota headquarter yang terdiri tenaga pendukung medis, sport performance analysis, dan media. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, dalam hal ini juga Presiden Joko Widodo berpesan agar para atlet Indonesia ini tetap terus memiliki rasa optimistis dan juga semangat dalam menghadapi pertandingan melawan atlet-atlet terbaik dari seluruh penjuru dunia. Dan hal ini juga tentunya penting karena dilakukan agar rakyat atau harapan rakyat Indonesia juga dapat terwujud, dan selain itu juga harapan para atlet pemirsa ya dapat menorehkan prestasi dalam ajang olahraga paling bergengsi dan juga sehingga dapat memberikan kebanggaan bagi masyarakat banyak dan juga negara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Presiden Activity kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.